Kemudian kalau ada kotorannya dibersihin. Habis dibersihin dia wal yakulha, hendaklah dia memakan makanannya. Tetapi ini baru berlaku apabila makanan yang jatuh itu sifatnya dia kering. Lah coba kalau kita makan sop, kuahnya netes, masa iya pakai kumur? Begitu. Anggap kita makan mie ayam di pasar, bawahnya misalnya kotor. Kotornya bukan kotor betul, benar kotor. Masa iya mau dimakan juga? Jadi misalnya bukan Samsul Nabi merintahkannya begitu. Dia dalam hadis ini Nabi bilangnya begitu. Tapi dalam hadis yang lain Nabi bilang la dharar wa la dhirar. Jangan memudaratkan orang lain dan jangan dimudaratkan oleh orang lain. Maksudnya bagaimana? Jangan misalnya kalau kita tahu nih kotornya itu memang berbahaya bagi kesehatan kita. Dengan alasan Nabi memerintahkan kalau makanan jatuh di umum, kita bersih, kita menangani enggak gitu. Kita harus lihat situasi dan kondisinya, apa yang dimakan, di mana makannya itu. Mungkin apa tidak untuk diumum, dibersihkan dan lain sebagainya. Ya. Wala yad'na lisyaitani, jangan meninggalkan makanan itu enggak dimakan buat setan. Nah, perhatikan. Kenapa Nabi memerintahkan kita untuk memungut makanan yang jatuh, kemudian dibersihkan untuk dimakan? Pertama, kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya ini, kita nggak tahu keberkahan makanan itu adanya di mana. Jangan-jangan keberkahan itu adanya pada makanan yang jatuh. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan. Maksudnya berlebih-lebihan itu bagaimana? Ya misalnya ketika makanan jatuh dan misalnya jatuhnya timah terbakar kayak begini, yang secara zahir misalnya tidak kelihatan berbahaya, zahirnya tiba-tiba nggak dimakan dan pertimbangan malu. Kenapa? Kalau kita biarin benar yang makan setan. Dan hadis ini menjadi dalil bahwasanya setan juga perlu kepada makanan. Jadi kalau berdasarkan hadis ini, makanan yang dimakan oleh setan, sekali lagi berdasarkan hadis ini adalah makanan-makanan kita yang jatuh lalu jadi untuk kita makan, itu dimakan oleh setan. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya makanan bangsa jin itu adalah belulang yang disembelih menyebut nama Allah. Itu makanya kita dilarang untuk istinja, untuk cebok menggunakan tulang belulang. Pakai batu boleh, tapi kalau tulang tidak boleh. Begitu. Terus lagi, ini untuk membedakan kita dengan orang-orang yang suka berlebih-lebihan. Orang yang suka berlebih-lebihan kan merasa dirinya uangnya banyak. Ketika makanannya doang, dimasukin doang, begitu. Jadi timbulnya meremehkan makanan yang jatuh itu. Sedangkan kita nggak pernah tahu kan orang-orang yang nggak punya uang itu bagaimana bisa. Wala yamsah yadahu bil bidili hatta yal'aqa asabi'ahu. Jadi ini Nabi bilang kalau makanan jatuh kumur, bersihin, makan. Jangan sampai gak dimakan. Kalau gak dimakan itu nanti yang makannya setan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau habis makan wala yang sadiyadahu bil bidil, jangan buru-buru tuh tangannya gelap, pakai tisu, pakai sapu tangan atau kekobokan. Hatta ya
kan kadang-kadang kita kalau habis makan ya begitu. Ya kalau misalnya kalau di muda ada nasi kumpuli, makanya pakai apa itu lampan, kan disiain kokokan. Kadang-kadang kami makan tuh belum dijalan itu langsung cuci pakai air kokokan. Kalau ngikutin ada di sini, ya berarti kita belum ngikutin tuntunannya lagi. Saat itu paling sisa-sisa koak, nah makanya tadi di atas Nabi bilang innakum la tadruna fi ayyi al-baraka. Kita nggak tahu keberkahan itu adanya di bagian mana. Nah di sini diulang lagi fa innahu la yadri fi ayyi ta'amin al-barakah, karena sesungguhnya orang itu nggak tahu keberkahan makanan itu adanya di mana. Jadi saya ulang. Pertama, kalau kita makan ada makanan yang jatuh, selagi mana tempat yang jatuhnya itu enggak berbahaya, maka kita diperintahkan untuk memungut kembali makanannya. Kemudian kita bersihkan untuk selanjutnya kita makan. Dan ini juga kita harus lihat makanannya yang sedang dimakan itu apa. Karena kalau Nabi biasanya dulu dimakan ya korma, ya roti, ya kismis, ya gandum. Ada nggak kuah-kuahan? Ada. Jadi secara dari segi makanannya itu kalau jatuh masih mungkin untuk dipungut. Nah kalau kita misalnya makanan yang berkuah, makan bubur sumsum misalnya jatuh, ya mungkin ya susah. Gitu. Kemudian masih pengulangannya, kalau habis makan jangan buru-buru tuh dilap tangannya, pakai tisu, pakai sapu tangan, pakai serbet, pakai tongkol atau dicuci. Ini kalau makannya pakai tangan. Kalau pakai sendok jangan buru-buru ditaruh. Jadi maksudnya bagaimana? Dijilat dulu. Ya tapi kalau pakai sendok biasanya kalau kita makannya dimasukin semua itu langsung gitu. Benar. Kenapa kita nggak pernah tahu keberkahannya itu adanya di mana? Baik. Wa fi riwayatin lahu, masih dalam riwayat yang lain juga, inna syaitana, sesungguhnya setan-setan itu yahduru ahadukum inda kulli syai'in min sya'nihi, ngikutin kita kalau kita ngapain aja. Kita ngapain aja setan ikut. Ngapain aja setan ikut? Ke masjid yang ikut sama. Di rumah sama. Makanya kalau kita mau makan dan kita dianjurkan baca doa, terserah dan doanya dibaca mana. Mau Allah barik lana silakan, mau baca Bismillahirrahmanirrahim silakan. Kenapa? Karena dalam riwayat itu disebutkan ketika tidak baca Bismillah maka setan ikut makan bersama dengan kita. Demikian pula ketika kita mau melakukan hubungan suami istri dianjurkan untuk membaca doa, karena kalau tidak benar setan juga ikut. Demikian pula kalau mau masuk kamar mandi kita dianjurkan untuk membaca doa. Kenapa? Kalau kamar mandi bukan setan yang ikut, memang setan ada di situ. Makanya kan doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dari setan laki-laki dan juga setan perempuan. Ya tergantung kita yang masuknya. Satu memang setan ada jenis kelaminnya ada. Berdasarkan hadis itu dia ada. Baik. Hatta yaqulu 'inda ta'amihi, sampai disebutkan oleh Nabi setan mengikut ketika kita makan juga ngikut. Langsung makan apa aja. Makan nasi doang enggak? Apa aja termasuk timbang minum aqua doang itu yang kita lagi kerjain sekarang. Sama. Fa'idha sabatat min ahadikumul luqmah, maka apabila jatuh suapan salah seorang daripada
maka kita ada maka bersihkan, maka punggutlah. Lalu bersihkanlah yang jatuh itu daripada kotoran-kotoran, falyakulha, lalu hendaklah dia memakannya. Wala yada'ha li syaitan, dan janganlah dia meninggalkan makanan yang jatuh itu untuk. Jadi sampai hal-hal yang sekecil ini itu Nabi ngajarin. Kenapa Nabi ngajarin sampai hal-hal yang sekecil ini? Pertama, karena Nabi sendiri bilang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, innama ana bimanzilatil walidi li auladihi. Sesungguhnya aku, kata Nabi, terhadap umatku itu ibarat bapak terhadap anak-anaknya. Wa'allimukum kulla syai', yang mana aku akan mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Kita nih di sini kalau sudah menjadi seorang bapak, pastikan ngajarin kepada anaknya baik-baik. Ya Nabi begitu. Makanya sampai timbang makanan, jilatin jari, kalau ada yang jatuh Nabi ajarin. Bukan karena Nabi kurang kerjaan, karena beliau sayang kepada kita itu. Sayangnya beliau, kita pernah baca di pertemuan sebelumnya, beliau sampai menyatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku itu akan masuk surga, kata beliau, kecuali yang tidak mau. Sahabat tanya, emangnya ada orang yang tidak mau masuk surga? Illa man aba ya Rasulullah. Nabi menjawab, man ata'ani dakhala jannah. Siapa orang yang mentaati tuntunanku, dia akan masuk surga. Di antara tuntunan Nabi ya ini masalah makan. Jilatin sebelum dicuci. Umur kalau dia jatuh, dengan catatan tempatnya itu enggak bahaya-bahaya banget. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan kenapa sampai hal-hal yang kecil begini Nabi ajarkan, karena beliau diutus oleh Allah sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad itu sebagai seorang guru. Innama bu'ithtu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus itu untuk menjadi seorang tenaga pengajar, untuk menjadi seorang mu'allim. Tugasnya mu'allim itu yang ngajarin siapa? Orang-orang. Tentang apa? Apaan yang perlu diajarin? Nah, Nabi karena sedemikian sayangnya sama kita, beliau ajarin segala sesuatu sampai yang kecil-kecil, sampai orang musyrik, sampai orang kafir Quraisy itu meledekin siapa? Meledekin Nabi di hadapan para sahabat. Apa kata mereka? Anna Muhammadan 'allama kulla syai'in hatta al-khirabah. Emangnya Muhammad itu ngajarin kepada kalian semuanya, sampai masalah cebok diajarin. Itu bukan hanya karena kamu, bukan, tapi meledekin. Meledekinnya bagaimana? Seolah-olah Nabi Muhammad itu kurang kerjaan. Masa kayak gitu masih diajarin? Ya padahal coba kita nih selaku orang tua, emang kita ngajarin yang umum-umum doang ke anak? Kan enggak. Kalau kita tahu banyak, kita ajarin depannya. Dia Nabi begitu. Nah makanya, mumpung kita masih anak banget ngomongin Nabi itu, yang ikutin sunnah-sunnah Nabi, perkara-perkara yang kecil-kecil begini, yang kadang-kadang kita lupain. Hal-hal kecil begini yang kadang-kadang kita lupain, atau kadang-kadang kita kerjain tapi nggak lihat konteks. Karena menentukan Nabi bilang kalau makanan jatuh umur bersih terus makan, apa aja makanan
Padahal misalnya bawahnya misalnya sampah, jangan terbakar letterlock ketika memahami hadis, bahaya. Bahaya banget. Tapi Samsul kan hadis ini ada di kitab-kitab hadis iya. Ada memang di kitab-kitab hadis. Jangankan yang hadis doang, yang hadis palsu juga ada di kitab-kitab itu. Ada. Apa coba kalau berkenaan dengan maulid itu? Saya mohon maaf dari sudut pandang ilmu hadis ya, saya ngomong. Pernah dengar siapa orang yang bangga dengan kehadiran Nabi, maka Allah akan mengharapkan dia daripada merah. Ketika datang bulan maulid ini, kalau musimnya muda, biasanya sudah disampaikan ilmu hadis itu. Padahal kalau berdasarkan ilmu hadis itu palsu. Apalagi hiduran besar menyebabkan hilang. Sama hadisnya palsu. Ada di kitab ada. Kalau pertanyaannya ada di kitab ada. Hadis-hadis palsu juga ada. Bahkan ada kitab yang secara khusus mengumpulin hadis-hadis palsu doang. Biasanya disebutnya ada 20 ayat. Kitab yang menghimpun hadis-hadis palsu. Jadi enggak semua hal yang ada di kitab itu pasti benar, enggak semestinya. Jadi kita juga harus belajar, ya harus ngaji, biar tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Dan momentum maulid ini, ya harusnya, ya kita makin meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya, ia belajar sunnah-sunnah beliau itu bagaimana. Tahu sunnahnya dari mana? Ya, ketika kita mengaji hadis, sunnah disebutin, ngaji fikih, ya disebutin. Ya kalau kata ngaji nggak tahu itu sunnah-sunnah Nabi itu. Bagaimana caranya kalau ada dua hadis yang saling bertentangan, cara mengkompromikannya bagaimana? Baik. Selesai hadis ke-9, sebelum dilanjutkan masuk ke hadis 10 ada pertanyaan. Kalau kata saya lanjutkan. Al-Ashir, hadis yang ke-10 daripada bab ke-16. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, qala dia berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan mau'izah kepada kami, sedang memberikan nasihat kepada kami. Faqala, lalu beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innakum mahsyuruna ila Allah Ta'ala. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat kalian akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hufatan, dalam keadaan nyeker. Nanti kita nyeker itu bagi dari kubur, menunggu hisab dan lain sebagainya, nyeker. Auratan, dalam keadaan telanjang, kagak pakai baju. Dan kami itu di Imam Samsul enggak, kita mikirin itu ntar, mikirinnya itu ntar balasan kita ini baik apa buruk, enggak gitu. Gurlan itu apa? Berkuluk lagi itu. Kalau disebut kuluk paham enggak? Iya. Misalnya kita sekarang udah disunat nih semuanya. Nanti kalau kita meninggal dibangkitkan, kuluknya muncul lagi. Balik lagi ke belum. Apa kata beliau? Kama baladna awwal khalqin nu'id. Nanti kami akan mengembalikan mereka, yakni manusia, sebagaimana pertama kali kami menciptakannya. Kita ketika lahir emang pakai sendal? Enggak. Kita emang pas lahir pakai baju? Enggak. Kita emang lahir emang biasanya langsung dari sunat? Enggak.
Itu yang dimaksud kama baladna awwala khalqin nu'idu. Wa'adan 'alaina, ini adalah janji bagi kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna fa'ilin, dan sesungguhnya pasti kami akan melakukan janji tersebut, akan menunaikan perkara tersebut. Ini adalah surat Al-Anbiya ayat 103. Jadi ketika nanti kita dibangkitkan pada hari kiamat, kita dibangkitkan dalam keadaan apa? Nyengger, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum disunat. Kenapa begitu? Karena Nabi melandaskannya kepada surat Al-Anbiya ayat 103. Allah menyatakan, sebagaimana pertama kali kami menciptakan mereka, yakni manusia, pada hari itulah kami akan mengembalikannya. Ala wa inna awwalal khalaiqi yuksa yawmal qiyamah Ibrahim alaihi salam. Ketahuilah atau ingatlah bahwasanya sesungguhnya makhluk yang pertama kali dipakaikan baju pada hari kiamat itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Tanya, kalau yang pertama kali dipakai baju Nabi Ibrahim berarti Nabi Muhammad bukan yang pertama? Bukan begitu maksudnya. Nabi Muhammad itu yang pertama. Sebab pertama Nabi Muhammad maka dia. Ini awal ma yub'ats yaumil qiyamah. Yang pertama kali dibangkitkan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ketika menutup aurat, ya tentu saja beliau juga yang pertama kali. Tapi dalam hadis ini kenapa beliau menyatakan yang pertama kali dipakaikan baju di antara makhluk-makhluk Allah itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam? Ingat, Nabi Ibrahim ketika masih hidup itu pernah dibakar oleh Raja Namrud. Ketika dibakar, ya asumsinya begitu pakaiannya yang terbakar. Kalau kata Imam Ibnu Al-Siddiqi, alasannya seperti itu. Jadi ketika Nabi menyebutkan ujian bagi nabi-nabi yang lain, bukan berarti beliau itu tidak seperti itu. Sama kalau kita memuji orang juga kadang-kadang bukan berarti kita nggak lebih baik daripada orang itu, tapi karena kita menghargai orang itu, kita mengorangin lah kepada orang itu biasanya. Ala wa innahu sayujab bi rijalin min ummati. Nanti ketahuilah kata Nabi, nanti akan ditetapkan beberapa orang dari kalangan umatku, kata beliau. Fayukhadu bihim dzata shimali. Ternyata umatku itu di bawahnya ke sebelah kiri. Dan kita tahu ya, sebelah kiri itu identik dengan segala sesuatu yang tidak baik. Kalau di akhirat sebelah kiri itu berarti arahnya neraka. Lah tentu saja Nabi bakalan bingung, Nabi bakalan nanya, karena kan tadi di awal dari sebelum beliau menyatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku itu akan masuk surga. Kalau ada yang masuk surga, berarti itu atas pilihannya sendiri, illa man taba. Nah, berkenaan dengan hadis ini saya selalu mengutip ayat daripada surat Al-Kahfi. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silakan tetap, yang mau kafir silakan tetap. Jadi bagi sebagian orang, iman kafir itu biar terserah kita. Betul, di situ juga terserah kita. Tapi bagi orang yang waras akalnya, yang sehat akalnya, itu bakal melanjutkan ayat tadi. Inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suradiquha. Akan tetapi bagi orang-orang yang zalim, zalim itu berarti tidak beriman, bagi orang-orang yang kafir, kami telah menyediakan neraka yang apinya senantiasa menyala. Bagi orang yang berakal, walaupun di awalnya Allah bilang yang mau beriman silakan, yang
benar-benar dikasih kebebasan mutlak. Kalau kita berapa kita waktunya mahal. Kalau kafir kan tempat kembalinya mahal. Sama aja kalau kita bilang beda. Coba kalau begitu, ntar bisa lumayan. Kan bukan berarti kita di sini itu bocah buat pergi, bukan. Cuma bahasanya aja seolah-olah begitu. Baik. Jadi Nabi ketika melihat ada beberapa orang, ingat birijalin beberapa orang, ini menunjukkan amat sedikit di antara umat Nabi Muhammad itu yang akan masuk neraka. Maksudnya amat sedikit itu kalau dibandingkan dengan keseluruhan umat Islam. Kenapa amat sedikit? Kita Nabi sudah menyatakan bahwa umat dia turun jannah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi menyatakan ada turun jannah hatta tu'min. Sehingga kalau kita beriman kita pasti masuk surga. Makanya di sini beliau sebenarnya mengaqulu, lalu aku berkata kata Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ashabi, wahai Allah, mereka itu kan sahabat-sahabatku. Para ulama berbeda pandangan ketika menerjemahkan sahabat-sahabatku ini. Pertama, sahabat-sahabatku di sini adalah umat beliau yang tidak beriman. Umat beliau, bukan sahabat beliau. Pandangan yang pertama ashabi di sini adalah betul-betul orang yang hidup pada masa Nabi, beriman kepada beliau, akan tetapi kemudian mereka murtad. Kalau ada yang begitu, nggak disebut sebagai sahabat lagi, karena definisi sahabat itu Imam Ibnu Hajar menyatakan orang yang hidup pada masa Nabi, beriman kepada Nabi, dan meninggal dalam keadaan beriman. Jadi kalau meninggal dalam keadaan kafir, nggak disebut sebagai sahabat. Baik. Wayuqalu, karena Nabi bertanya seperti itu, lalu ada yang menjawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang berlaku kepada umatmu setelah engkau wafat. Maksudnya bagaimana? Mereka itu memang pada mulanya adalah mereka berislam, tapi kemudian murtad. Mereka itu memang dulunya ketemu kamu, beriman kepada kamu, tapi setelah kamu wafat mereka murtad. Memang ada sahabat yang murtad banyak. Itu makanya ketika Abu Bakar menjadi khalifah, tugas pertama beliau itu adalah memerangi orang-orang yang murtad. Ini saya terusin karena tinggal dikit, aku di stop sampai sini. Fa'aqulu kama qala al-'abdu shalih, lalu aku pun berkata sebagaimana dikatakan oleh hamba Allah yang saleh. Hamba Allah yang saleh di sini adalah Nabi Isa alaihi salam. Wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim. Dan sesungguhnya aku adalah menjadi saksi bagi mereka, bagi umatku, ketika aku berada di tengah-tengah mereka. Jadi setelah aku wafat, ya enggak. Ila qaulihi al-'azizil hakim, sampai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini adalah surat Al-Maidah ayat 117 sampai 118. Wa yuqalu li, lalu dikatakan kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa kok mereka masuk neraka? Innahum lam yazadu murtaddina ala aqabihim mundu faraqtahu. Sesungguhnya mereka itu masuk neraka karena mereka murtad sepeninggal engkau wahai Muhammad. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya ini cukup bahaya, dan atas dasar itu kita dianjurkan untuk minta ditetapkan dalam keadaan iman dan Islam. Di antara hal yang biasa kita bacakan, Allahumma tsabbitna 'ala Islam, Allahumma tsabbitna 'ala iman. Kemudian kita juga dianjurkan untuk memperbanyak Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Walaupun dalam beberapa riwayat doa tadi itu Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu
dianjurkan dibaca Qubailas Salam sebelum salam. Jadi sebelum kita baca salat nih, setelah tasyahud sebelum salam ada beberapa doa yang dianjurkan bagi kita untuk membacanya. Di antaranya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Walaupun dalam hadis bukannya Qubailas Salam bahasanya fi duburi kulli salatika, di penghujung setiap salat. Dubur, kalau kita ditanya dubur adanya di depan atau di belakang? Di belakang. Masih nempel nggak badan kita kalau bisa? Masih. Masih nempel. Nah berarti dubur kulli salatika, di penghujung salat tapi masih dalam rangkaian salat. Itu dalam riwayat lain seperti itu. Oh jadi kita nggak boleh baca habis sholat, boleh aja, dibaca kapan aja juga boleh. Selesai hadis yang ke-10. Insya Allah hadis yang ke-11 kita masih membahas juga tentang adab-adab. Insya Allah kita ketemu lagi pada 2 minggu yang akan datang. Jadi minggu depan di sini. Atas segala kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.